Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sampai ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran pendidikan agama Islam khusus untuk kelas 7 SMP. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 5 ya, bab 5. Nanti anak-anak sekalian silahkan buka bab 5-nya dengan judul Selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan ya. Jadi kalau kemarin kita sudah melihat sejarah yang disampaikan tentang perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari mulai beliau lahir hingga beliau menikah sampai pada beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Atau bagian D, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Anak-anak sekalian, Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialaminya oleh masyarakat Arab yang jauh ya dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah. Jadi uzlah itu semacam mengasingkan diri. Ya, Rasulullah mengasingkan diri, berdiam diri di Gua Hira. Hal inilah yang dilakukan oleh beliau berkali-kali. Ya, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran beliau. Jadi beliau menerima wahyu pertama itu di usia 40 tahun. Nabi didatangi oleh malaikat Jibril ya, dan menerima wahyu yang pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, nanti anak silakan praktekkan baca di rumah. Surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5 ini merupakan ayat pertama, wahyu pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah didikte oleh Jibril, "Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, kata Jibril, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia untuk perantaraan kalam. Ia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia tersebut. Nah, wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan juga Rasul. Nah, setelah wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak ada interaksi lagi dengan Jibril alaihissalam. Ya, sehingga Rasulullah SAW menunggu kira-kira apa lagi yang akan disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Nah, dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang kedua, yakni surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai ayat 7. Ya ayyuhal mudattir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Nah, ini ayat yang kedua atau surat yang kedua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu. Jadi jarak antara surat Al-Alaq ya, wahyu pertama dengan wahyu yang kedua itu memang agak sedikit lama ya. Nanti anak bisa baca di situ terjemahannya. Nah, bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah? Kita tahu bahwa fase dakwah Rasulullah Muhammad ini ada dua, fase di Mekah dan fase di Madinah. Dengan turunnya surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7, Rasulullah SAW mulai menyampaikan dakwahnya ya, secara sembunyi-sembunyi. Artinya dakwah Rasulullah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya, tujuannya agar mereka lebih dahulu percaya kepada seruan Rasulullah Muhammad SAW.
Nah, tempat yang beliau pilih untuk berdakwah itu adalah di rumah Al-Arqam bin Aqil Arqam Al-Akhzumi. Ini adalah seorang sahabat, ya, yang merupakan as-sabiqul awwalun. Ya, as-sabiqul awwalun itu adalah generasi-generasi pertama yang masuk Islam. Nah, siapa mereka yang pertama kali masuk Islam? Di situ ada, ya, Siti Khadijah, ya, istri Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisa, dan Ummu Aiman. Nah, mereka-mereka ini adalah generasi-generasi awal, jadi disebut sebagai as-sabiqun awwalun. Nah, selain orang-orang tersebut di atas, berkat bantuan dari Siti Khadijah istri Rasulullah SAW yang begitu mensupport dakwah Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq, dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang beriman kepada seruan Rasulullah SAW, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, sahabat pria yang kemudian segera beriman antara lain Utsman bin Affan, ya, kemudian Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, ya, Abdullah bin Mas'ud, ya, dan yang lain-lain sebagainya, yang kemudian mereka-mereka ini membantu Rasulullah SAW dalam penyampaian dakwanya. Nah, sementara para wanitanya ada Safiyah binti Abdul Muttalib, ya, Lubahah Ummu Fadl bin Haris, dan juga yang lain-lain sebagainya. Nah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu, ya, turunlah wahyu dalam surat Al-Hijr ayat 94 dan 95, fasda bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Maka sampaikanlah kepada olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Muhammad, ya, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, anak sekalian rahimakumullah, kita lihat di sini, ya. Kemudian Nabi SAW menerima wahyu lagi. Jadi setelah surat Al-Hijr ayat 94 dan 95, Rasulullah menerima wahyu yang berikutnya, wa andir ashiratakal akrobin wahfid janaka kalimat nittaba'aka minal mu'minin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, ya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, setelah Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut, maka beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Jadi fase dakwah itu ada dua, sekali lagi, ya. Fase yang pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang kedua adalah fase dakwah dilakukan secara terang-terangan. Nah, pertama Nabi mengumpulkan seluruh anak-anak, ya, seluruh sanak keluarganya di kaki Gunung Safa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi salah seorang pamannya Abu Lahab bersikap sinis dan tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menghambat, menghentikan, bahkan sampai berniat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah tidak menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan dakwah ini. Tapi dengan kegigihan yang pasti karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mampu melewati itu semua, dan alhamdulillah sampai detik ini kita masih merasakan betapa nikmatnya, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tetap istiqomah. Nah, anak-anak sekalian, ya, ini perlu diperhatikan betul bahwa sejarah perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah ini harus menjadi sebuah motivasi bagi kita bahwa tidak ada istilah kata lelah, tidak ada istilah kata putus asa, tidak ada istilah kata capek dalam menyebarkan risalah Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan tugas kita semuanya. Nah, mudah-mudahan dengan membaca sejarah Rasulullah SAW, kemudian kita melihat perjuangan-perjuangan dilakukan oleh para sahabat, muncullah motivasi di dalam diri kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, yang mana setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat bahwa sejarah perjuangan Rasulullah itu tidak gampang, tidak mudah. Semua penuh dengan lika-liku, ya. Semua penuh dengan perjuangan, bahkan sampai darah pun diperjuangkan untuk membela agama Allah. Nah, kita sebagai pengikutnya memiliki kewajiban untuk, ya, setidaknya mengikuti apa yang diperintahkan. Kemudian jangan sampai kita lalai untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Rasulullah sudah ada, ya, teladan yang terbaik, ya, suri teladan bagi umat manusia
Nah, dan inilah yang menjadi motivasi kita untuk bagaimana memperbaiki diri kita menjadi orang-orang yang tetap soleh dan soleha. Dan juga anak-anak sekalian ini ya, jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur, sebagai apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang melihat dalam kehidupan kepribadian kita. Contohilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadikan Rasulullah sebagai favorit ya, dalam kehidupan kita, idol kita, idola kita. Nah, karena paling tidak ketika kita menjadikan Rasulullah sebagai idol kita, maka segala perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bisa kita ada kemauan untuk melakukannya. Mudah-mudahan anak sekalian, kita sudah sampai di bab 5. Bab 5 ini tentang kisah Rasulullah SAW. Mohon untuk dibaca ulang ya. Dibaca ulang, kemudian diresapi, kemudian dimaknai, kemudian mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari kehidupan kita dalam mengaplikasikan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, mudah-mudahan anak sekalian tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, tetap mengikuti protokol kesehatan, ya, jaga kesehatan, ya, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan-kerumunan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat cobaan-cobaan yang terjadi di bangsa kita maupun di dunia ini, dan menjadikan kita orang-orang yang tetap soleh dan soleha dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Anda tetap semangat, tetap istiqomah, jangan lupa belajar yang benar, belajar yang baik, dibaca kembali apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, dirasapi kembali sirah ya, sejarah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.